Selamat datang kembali di channel Najahin. Kita intro dulu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi tadi tuh habis main sepeda, kemudian cuacanya lumayan dingin. Walaupun kita berolahraga, ternyata kalau naik sepeda itu lebih banyak menimbulkan angin-angin gitu ya. Karena mungkin kecepatan ya. Tapi nggak tahu secara sains seperti apa. Ya, saya tidak akan menjelaskannya karena saya bukan ahli di bidang sains itu. Tapi mungkin teman-teman bisa mengomentari video ini. Jadi karena cuacanya masih dingin, saya akhirnya memutuskan untuk memakai jaket. Benar sekali. Anda memang hebat dalam menebak ya. Kenapa saya memakai jaket? Ya itu karena dingin. Gitu. Nah, saya coba keliling, kemudian melewati semua rintangan, kemudian saya coba untuk mengendalikan sepeda supaya tidak terjatuh karena di jalan itu ada yang lubang-lubang, bergerigi gitu. Jadi memang jalan itu tidak selalu mulus gitu. Nah, kemudian sepanjang perjalanan saya coba berpikir, merenungi apa yang telah saya lewati, apa yang telah saya hadapi gitu. Jadi saya teringat seorang kawan saya ya. Jadi waktu itu dia sedang sakit, kemudian saya coba kasih tahu, mungkin kamu sakit itu karena pikiran, karena banyak tekanan dalam pekerjaan, ataupun karena banyak harapan dan keinginan yang bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan semua itu, gitu. Jadi saya sampaikan, coba kamu rubah pola pikirnya. Kalau memang kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, kita nggak bisa mencapai semua saat ini, atau apa, mencapai semua keinginan kita saat ini, ataupun mencapai cita-cita kita saat ini, ya sudah, kita belajar untuk menerima itu, kita ikhlas terhadap takdirnya, kemudian kita lapang dada. Nah, kayaknya itu lebih enak ke kitanya, kita lebih legowo, lebih santai gitu. Nah, ternyata benar adanya gitu ya. Dari saya naik sepeda itu, saya coba renungi, oh di jalan ada bebatuan, ada halangan, rintangan. Sebetulnya ya kita bisa banget gitu mengeluhkan, aduh ini jalan kok dari dulu sampai sekarang tidak dibenerin. Kemana pemerintah gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menyalahkan, aduh ini apa namanya? Kita bisa mengeluh misalnya ya, bisa mengeluhkan, aduh ini kedinginan dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya coba renungi, yang bisa saya lakukan adalah saya harus mengendalikan diri saya. Artinya ya saya harus menerimanya, saya coba hadapi semuanya dan saya coba bijak dan ternyata itu justru menimbulkan ataupun membuat saya lebih tenang dalam menjalani naik sepeda itu. Coba kalau misalnya saya mengeluh, aduh sakit pahanya, aduh ini ternyata saya jangan olahraga ya. Jadi kurang apa? Gerak gitu. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan permasalahan yang baru. Karena sebetulnya sakit yang kita rasakan itu ataupun apa namanya? Sesuatu yang kita rasakan itu adalah penyebab dari apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi ada kan istilahnya sebab akibat gitu ya. Apa yang kita lakukan bisa jadi itu penyebab dan akibatnya apa gitu. Kalau misalnya kita sering terbiasa olahraga, misalnya taruhlah 10 sampai 15 menit, itu kan dalam jangka waktu 1, 2, 3 tahun ataupun 1 bulan, 2 bulan itu bisa berdampak besar pada perubahan kita, perubahan gaya hidup kita, perubahan badan kita, bentuk tubuh dan sebagainya itu akan banyak sekali mempengaruhi. Itulah sebab dan akibatnya adalah kita bisa menjadi lebih sehat. Nah, balik lagi ke topik bahwa ya kita memang tidak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kita gitu. Kita nggak bisa banget mengendalikan orang lain, nggak bisa mengendalikan cuaca, nggak bisa mengendalikan kondisi jalan, nggak bisa banget mengendalikan orang-orang di sekitar kita, tapi kita 100% bisa mengendalikan diri kita. Kalau semisal orang lain, tidak semuanya orang lain itu baik sama kita. Tapi kan kita bisa setiap hari berbuat baik sama orang lain. Benar nggak? Itu kan pilihan kita.
Kita tidak bisa memilih orang lain untuk selalu menghormati kita, menghargai kita, respect sama kita, baik sama kita. Nggak bisa, bro. Nggak bisa banget itu. Tapi kita akan bisa menerima mereka, kemudian kita bisa senyum kepada mereka setiap hari, kita bisa tenang menghadapi mereka setiap hari, karena itu balik lagi ke kitanya, gitu. Sama halnya kita tidak bisa mengendalikan hujan, kita nggak bisa mengendalikan panas, nggak bisa mengendalikan cuaca dan sebagainya. Tapi kan selalu ada pilihan. Kalau hujan ya bawa payung, pakai jas hujan gitu kan. Itu kan pilihan yang kita lakukan. Itu adalah sebuah tindakan yang memang menyelamatkan diri kita gitu. Kita panas misalnya ya, kita tinggal berteduh. Nah, jadi sama halnya ketika kita mengejar cita-cita, pasti akan selalu ada tantangan, hambatan, kemudian ada gangguan, itu akan selalu ada dan kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Kita cuma bisa mengendalikan diri kita. Ketika ada halangan, misalnya ya kita evaluasi apa yang salah, apa yang kurang, oh sebaiknya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi kadang hidup ini itu terlihat simpel dalam sebuah teori, tapi memang terasa rumit jika dijalankan, apalagi kalau misalnya kita berusaha mengendalikan sesuatu yang di luar kita. Ya, jadi please mulai saat ini kita coba lebih mengendalikan diri kita aja gitu. Jadi kita lebih tenang menghadapi semuanya ya karena because of kita sendiri gitu, karena diri kita sendiri. Kita kan nggak mau jadi stres, kita nggak mau jadi banyak pikiran, ya. Kita nggak mau jadi terbebani dengan hal-hal yang sebetulnya itu ya biasa saja gitu. So, untuk lebih menyayangi diri kita, untuk lebih peduli sama diri kita, we have to care ourselves first. Kita care, kita peduli sama diri kita sendiri. Jadi hal yang paling mudah yang kita lakukan adalah cobalah untuk mengendalikan diri kita. Tindakan kita, emosi kita, pikiran kita, itu kita yang mengendalikan semuanya. Dan tentunya jangan sampai ya kita menjadi orang yang berlebihan juga, istilahnya oh saya yang mengendalikan diri kita. Tidak. Kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepada Allah dan kita juga memohon gitu ya, dijauhkan ataupun dihindarkan dari segala tantangan, hambatan dan juga apa namanya? Intinya ya kita minta dimudahkan. Karena tidak salah kok gitu ya. Kita berdoa minta dimudahkan dalam segala hal. Kita dimudahkan dalam menghadapi semua ujian, dimudahkan dalam menghadapi tantangan gitu ya. Dan tidak salah juga orang-orang yang berpikiran ya minta dikuatkan. It's okay, sama ya. Karena setiap doa untuk baik, untuk hal baik itu akan menjadi kebaikan. Tapi kalau misalnya doanya dalam keburukan ya tentu itu tidak bagus ya, tidak baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. So, teman-teman, dan it's for me, ini untuk mengingatkan diri saya juga, kita coba lebih maksimal untuk mengendalikan diri kita dan kita fokus sama diri kita saja, kita tidak terlalu fokus pada apa yang di luar kendali kita. Oke, sampai di sini mudah-mudahan ada hal yang bisa kita petik, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.